Rasul agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita ikuti seluruh syariat-syariat dan sunnah-sunnahnya, Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para hadir, para bapak, para ibu, anak-anakku sekalian, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita membuka pengajian kita pada malam hari ini. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan membaca sholawat fatih dengan harapan, dengan niat semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, menjauhkan diri kita dari segala macam musibah, menjauhkan diri kita dari segala macam penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, rizki yang barokah, rizki yang lancar. Seluruh urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Putra-putri kita dijadikan putra-putri anak-anak keturunan yang solih dan solihah. Serta dengan barakah pengajian ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah sampai mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa fi kunatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala man nawaina wa ala man awsana biddu'a bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah dapat semuanya ya. Itu doa yang kemarin saya janjikan, doa orang tua kepada anak-anaknya. Allahumma barikli fi auladi wahfadhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barikli fi auladi wahfadhum wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Nah, yang di atas itu doa setelah ba'da solat. Setiap kali solat itu doa yang di atas. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini juga doa yang kemarin saya janjikan kepada ibu-ibu waktu pengajian mingguan ya, waktu pengajian mingguan itu saya janji mau nulis ini. Jadi doanya tak tulis bareng. Nah, nanti ibu-ibu yang mingguan yang enggak ngaji di sini nanti diberitahu tentang doa ini, karena saya sudah janji akan memberikan doa yang ada di tulisan ini. Sudah ada artinya semuanya. Enak tinggal baca, nanti ditempelkan di tempat sholat kita. Jadi setiap kita sholat kita membaca doa ini. Kalau setiap sholat kita membaca doa ini kita hafal. Kalau sudah hafal jangan lupa dibaca terus supaya tambah hafal. Mari kita meneruskan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertia sira
annanasa sak temene menungsa ba'da haula'i sakwise mengkono-mengkono telu fi hakika ing dalam hake sira iku salah satun ana telu asna iku salah satu asnafin telu piro-piro golongan amma asdiqau imma asdiqau anakalane kanca wa imma ma'arifu anakalane kenalan wa imma majahilu anakalane wong sing ora dikenal. Jadi kita kemarin sudah membahas adab kita kepada guru, kemudian adab orang yang belajar, terus kemudian adab seorang anak kepada orang tua. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang adab kita dengan 3 kelompok ini. Kita dalam bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita ada yang namanya teman. Teman ini berarti orang yang dekat dengan kita. Ada orang yang dekat dengan kita, ada yang sekedar kenal saja. Saya kenal panjenengan, panjenengan kenal saya, tapi bukan temenan, bukan teman dekat, tapi hanya sekedar kenal. Ada lagi yang 3 orang yang tak dikenal. Misalnya panjenengan melihat orang tersebut, panjenengan tidak kenal dia, dia juga tidak kenal panjenengan. Itu namanya orang yang tak dikenal. Itu dalam 3 perkara ini, teman, kenalan, kemudian orang yang tidak dikenal, itu ada adab-adabnya, ada hak-haknya kita bergaul dengan mereka. Yang pertama, fa'in laqaita bil awam, mongko nalikane ketemu sapa sira bil awam kelawan wong awam al majhulin kang ora den kenal. Fa adabu majalisil amati, mongko utawi adabe lungguh karo wong umum sing ora dikenal iku tarkul khaudi, ninggal omong-omong fi hadisihim ing dalem pembicaraane majhulin. Wa qillatul isghai, lan setitike ngrunguaken ila arajifihim maring tuduhane majahil atau majhulin. Yang pertama, adab kita kepada orang yang tidak dikenal. Kadang kita kepada orang yang tidak dikenal, misalnya di terminal, misalnya ya, di terminal, di di dalam bis misalnya, di dalam pasar gitu kan ada orang-orang yang tak dikenal ya. Kita baru sekali melihat ataupun kita tidak kenal dengan dia. Itu adabnya ketika kita bersama-sama duduk dengan mereka, orang yang tidak dikenal, itu adabnya adalah meninggalkan omong-omongan ataupun berbicara di dalam pembicaraan mereka. Kalau misalnya ini sekelompok orang yang kita tidak kenal, ya, kita tidak kenal mereka, mereka lagi omong-omongan dengan sesama mereka, maka kita tidak boleh nimbrung, tidak boleh ikut campur. Karena apa? Barangkali mereka lagi ngomong tentang rahasia mereka. Barangkali mereka tidak mau kita juga mendengar, karena kita juga orang yang tidak dikenal oleh mereka. Kita tidak kenal mereka, mereka juga tidak kenal kita. Maka ketika mereka sekumpulan orang-orang yang tidak kita kenal lagi berbicara, lagi ngobrol-ngobrol, maka adab kita tidak boleh ikut nimbrung dalam pembicaraan mereka. Ora usah nguping bahasanya. Ya. Kepo, ingin tahu saja misalnya. Itu tidak, biarkan mereka berbicara apa, biarkan mereka ngobrol apa, kita tidak usah nimbrung dalam pembicaraan mereka. Apalagi kalau mereka ngobrol politik, misalnya
kebenaran kita ahli politik, akhirnya kita nimbrung misalnya. Tidak usah. Kalau mereka tidak kenal kita juga tidak kenal mereka, maka adabnya kita tidak boleh nimbrung di acara obrolan-obrolan mereka. Kalau mereka tidak kenal dengan kita ataupun kita tidak kenal dengan mereka. Wakilatul isgha ila arajifihim, kemudian sedikit mendengarkan daripada tuduhan-tuduhan mereka. Kalau mereka membicarakan aib orang lain, kita duduk dengan orang tidak kenal, mereka berbicara tentang aibnya temannya kita misalnya, kita tidak kenal dengan dia, maka kita tidak boleh banyak mendengarkan tentang pembicaraan tuduhan mereka. Tidak boleh, karena kita tidak kenal mereka. Barangkali mereka musuhnya, barangkali mereka juga punya misi-misi adu domba dengan kita. Kita tidak mengetahui apa yang mereka tujukan, apa yang mereka tuduhkan kepada teman kita misalnya. Kalau kita tidak kenal dengan orang, kita tidak usah ikut mendengarkan tuduhan-tuduhan atas apa yang mereka tuduhkan. Tidak usah banyak mendengarkan daripada mereka, karena mereka orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian wataghafulu lan nglalekaken ama saking perkara yajri kang lumaku apa ma min su'i alfadhihim, saking alane ucapane ataupun lafadz-lafadze majhulin. Kita melalaikan apa yang keluar dari ucapan-ucapan mereka. Jangan kita ingat-ingat, gak usah kita berpikiran dipikiri ucapan mereka, karena mereka orang tidak dikenal. Mereka sekalipun ngomong buruk sekalipun, kita tidak usah ambil pusing dengan pembicaraan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Ini yang banyak orang ini zaman sekarang itu salah mendengar dari orang-orang yang tidak kenal, malah dipercaya. Dari gurunya sendiri, dari temannya sendiri malah tidak dipercaya. Dengan adanya media sosial, kita tidak tahu yang berbicara itu siapa, orangnya itu siapa. Kita tidak tahu yang namanya ini siapa, kita tidak tahu, belum pernah ketemu orangnya. Tapi kita kadang-kadang dengan bangga nge-share, mengirimkan ucapan-ucapan keburukan-keburukan daripada yang mereka tebarkan kepada kita. Orang yang membaca, kita dengan bangga mempercayai mereka, padahal kita tidak kenal mereka. Ini adabnya. Kalau kita tidak kenal mereka, gak usah ambil pusing. Wong ucapan mereka kita tidak tahu misinya apa, tujuannya apa, kita tidak tahu. Maka ketika kita mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang tidak dikenal, kita tidak usah ambil pusing, kita tidak usah memikirkan terlalu jauh dengan perkataan-perkataan mereka. Kecuali ucapannya orang yang kita kenal, kecuali ucapannya teman kita, orang tua kita yang benar-benar ada kedekatan dengan kita. Kalau ucapan-ucapannya orang yang tidak dikenal, kita tidak usah ambil pusing, kita tidak usah mempercayai 100% dengan ucapan-ucapan mereka. Itu inti daripada kita bergaul dengan orang yang tidak dikenal. Wal ikhtiros lan jaga an kasrati liqaihim, saking akehe ketemu maring majhulin. Wal hajati lan butuh ilaihim maring majhulin. Menjaga, memperbanyak bertemu dengan mereka. Apalagi kita kenal mereka itu, orang yang tidak kenal itu perangainya jahat. Tidak usah memperbanyak bertemu dengan mereka. Itu kita menjaga untuk tidak banyak bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal.
wa tanbih ala mungkaratihim, wa tanbihu lan ngelingaken ala mungkaratihim ing atase pira-pira kemungkarane majhulin bil lutfi kelawan alus wan nashi lan nasihat inda rojail qabuli nalikane den arep-arep diterima minhum saking majhulin. Kemudian kalau mereka orang-orang yang kita tidak kenal berbuat kemungkaran, kita wajib melerai, kita wajib mencegah kemungkaran mereka dengan lemah lembut, dengan nasihat, dengan sesuatu yang mereka bisa terima daripada kita. Itu apabila kita bertemu dengan orang yang tak dikenal. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, ini haknya. Kita tidak boleh terlalu mempercayai omongan-omongannya, tidak boleh terlalu memikirkan perbuatan kejelekan-kejelekannya. Pokoknya kita tidak usah ambil pusing terhadap apa yang dia lakukan. Itu terhadap orang yang kita tidak kenal. Kemudian wa ammal ikhwanu, adapun kanca wal asdiqo lan kanca, ikhwan saudara ataupun teman, fa'alaika mongko wajib ing atase sira fihim ing dalem ikhwan lan asdiqo wadhifatani utawi rong pelanggaran. Apabila kita bergaul dengan saudara atau teman, kan tadi kita bergaul dengan ada yang orang yang tidak kenal, ada yang bergaul dengan saudara ataupun teman, ada yang bergaul dengan orang yang cuma sekedar kita kenal saja, bukan teman, ya, sekilas saja. Nah sekarang apabila kita bergaul dengan orang yang kita kenal, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, maka kita mencari dua permasalahan daripada mereka. Yang pertama, ahaduhuma utawi salah sijine wazifatan antat luba ing yenta golet sapa sira awalan ing dalem kawitane syurutus suhbati ing pira-pira syarat berteman wasodaqati lan tegese kekancan fala tu akhi mongko aja bersaudara sapa sira ilaman kejaba kelawan wong yasluhu kang bagus sapa man lil akhwati kanggo pertemanan wasodaqati lan kekancanan. Apabila dengan teman, apabila dengan saudara yang akan kita pergauli lebih dekat, maka kita harus mencari syarat-syaratnya. Jadi syaratnya apa? Kita tidak mempergauli, kita tidak berhubungan, kita tidak berteman dengan seseorang kecuali kalau di dalam teman itu ada kebaikan. Kita mau berteman kalau orang teman tersebut, teman kita yang akan kita jadikan teman ataupun saudara ataupun sahabat, itu ada kebaikan di dalam dirinya. Sebab apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Al mar'u utawi wong iku ala dini khalilihi ing atase agamane kekasihe mar'u. Falyanzur mongko ningalana sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh man ing wong yukhalilu kang ngancani sapa man ing al mar'u. Kata Rasulullah, teman itu tergantung, al mar'u ala dini khalilihi,
Teman itu tergantung agama temannya. Teman itu tergantung temannya. Gampangannya kayak gue. Kalau temannya baik, kita ada kemungkinan jadi orang baik. Kalau temannya buruk, kita ada kemungkinan jadi orang buruk. Kalau temannya jahat, kita ada kemungkinan jadi orang jahat. Makanya kita harus mencari teman yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa paling tidak terbawa jadi orang yang baik. Coba kita lihat anak-anak kita. Anak-anak kita yang di sini, kalau anak-anak kita senengnya, gaulnya sama anak-anak yang seneng ngaji, maka anak-anak kita seneng ngaji. Lihat saja, ibu-ibu bisa lihat di sekitar kita yang ngaji di sini. Itu kalau gaulnya sama orang-orang yang seneng ngaji, maka anak-anak kita seneng ngaji. Tapi kalau anak-anak kita sudah gaulnya sama yang tidak seneng ngaji, na'udzubillah, yang tidak seneng sholat apalagi misalnya, maka anak-anak kita bisa terjerumus tidak seneng ngaji, tidak seneng sholat. Wong sing seneng ngaji, saya lihat ini ada yang seneng ngaji di sini, seneng ngaji. Setelah bergaul dengan anak-anak yang tidak seneng ngaji, akhirnya ngajinya sekarang berhenti. Sekarang tidak ngaji lagi. Kenapa? Karena gaulnya dengan orang-orang yang anak-anak yang tidak seneng ngaji. Nah, ini kan kita bisa melihat di sekitar kita. Jadi apabila kita akan menjadikan seseorang sebagai teman, sebagai seorang sahabat, sebagai teman dekat, maka lihatlah di dalam dirinya ada kebaikan atau tidak. Kalau tidak ada kebaikan, anggap saja sebagai orang yang kenal saja, tidak usah berteman dekat. Kita cuma sekedar kenal. Tapi kalau di dalam dirinya ada banyak-banyak kebaikan, mari dekati mereka, pergauli mereka. Kita berharap supaya kita juga seperti mereka. Makanya ini anak-anak kalau milih teman, kalau di sekolah itu yang benar-benar selektif ya. Kalau temennya sudah senengnya bolos misalnya, jangan ditemani sudah. Kalau misalnya kita berteman dengan anak-anak yang senengnya bolos, senengnya kerekelan truk misal, kerekelan truk apa ya? Iya pokoknya seperti itu. Itu sudah ditinggalkan saja, cuma dianggap saja sebagai kenal saja. Jangan jadikan sahabat kepada mereka, jangan mereka jadikan teman dekat bagi kita, cuma sekedar kenal saja. Kita akan menjadikan teman dekat, kita akan jadikan teman karib kalau di dalam dirinya banyak kebaikan di dalam dirinya. Kalau di dalam dirinya tidak ada kebaikan, tidak usah kita dekati. Barangkali kita nanti terjerumus dengan mereka. Syukur-syukur kita bisa menemani mereka, mengajak mereka mengaji. Itu malah lebih baik. Kalau kita niatnya bergaul dengan mereka yang tidak baik supaya mereka itu bisa mengikuti jejak kita, alhamdulillah mereka yang tidak senang ngaji gara-gara berteman dengan kita itu pada senang ngaji, itu malah lebih bagus. Jangan kita yang terjerumus, kita yang senang ngaji gara-gara main-main berteman sama orang-orang yang tidak senang ngaji, malah kita jadi tidak senang ngaji. Itu yang bahaya yang seperti itu. Harusnya mereka yang mengikuti kita, jangan kita yang mengikuti mereka. Nah ini kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah orang baik atau tidak, lihatlah temannya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, ada anak yang mau melamar anaknya bapak atau ibu-ibu misalnya. Ini anak baik apa enggak?
Itu jangan langsung ditanya, kamu seneng sholat apa enggak? Kamu seneng ngaji apa enggak usah. Teliti saja temannya, teman akrabnya siapa. Sampai seperti itu. Kalau teman akrabnya rajin sholat, teman akrabnya rajin ngaji, bisa dipastikan anak ini sregep sholat, sregep ngaji. Tergantung temannya. Kalau kita menilai orang, gak usah itu anak itu baik apa tidak, gak usah. Lihat saja temannya, kira-kira temannya bagaimana. Kalau temannya seneng ya keluyuran, seneng reminan, apa maning seneng rumus, batinnya seneng rumus misalnya, ya udah, kita paling enggak kita sudah apa namanya ada apa namanya hawa-hawa negatif dengan mereka. Makanya kita harus pilih teman kita yang akan kita jadikan teman dekat, teman kita bergaul itu teman yang ada kebaikan pada dirinya. Kita melihat orang itu tergantung temannya. Kalau temannya baik berarti orang tersebut baik. Lihatlah temannya saja. Enggak usah ditanya kamu baik atau tidak, enggak usah. Lihat temannya. Kalau temannya baik berarti anak ini baik. Itu kata Rasulullah seperti itu. Fa in tolabta mongkon lamun golet sapa sira rafiqon ing kanca liyakuna supaya ana sapa rafiq syarikuka iku temene sira sekutone sira fit ta'allumi ing dalem belajar wa sahibuka lan kancane sira fi amri dinika ing dalem urusan agamane sira wa dunyaka lan dunyane sira fara'i mongko ngreksa sapa sira fihi ing dalem rafiqon khamsa khisalin ing 5 pira-pira perkara. Apabila kita mau menjadikan teman kita, ya, kita mau mencari teman, kita jadikan teman kita itu orang yang berteman dengan kita di dalam masalah senang cari ilmu, di dalam senang ibadah, di dalam senang perbuatan-perbuatan taat ataupun urusan-urusan dunia yang lain. Kalau kita mau mencari teman kita dalam urusan senang ngaji ataupun dalam urusan senang ibadah, maka kita harus mencari teman tersebut dalam 5 perkara. Yang pertama al-ula al-aqlu. Yang pertama kita cari teman yang berakal. Maksudnya yang berakal maksudnya bukan ya paling tidak bukan orang gila maksudnya lah. Yang berakal. Kita cari yang berakal aja setengah. Anak sing setengah-setengah, kadang setengah bener setengah ora aja janggoleti kaya kowe. Yen luruh kanca, kalau kita cari teman untuk urusan ngaji, urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cari sing pepek, cari yang berakal. Karena apa? Fala khaira mongko ora ana kebagusan fi suhbatil ahmaqi ing dalem ngancani wong ahmak. Ahmak itu kumprung kowe setengah-setengah lah. Iya, kadang bener kadang iya ora bener, itu ahmak. Jadi tidak ada kebaikan kalau kita berteman dengan orang yang setengah-setengah. Jadi kalau kita akan menjadikan teman kita di dalam masalah urusan taat kepada Allah, di dalam urusan ngaji, di dalam urusan dunia dan akhirat, maka yang pertama kita harus memperhatikan teman yang kita jadikan teman kita itu berakal. Karena apa? Kata di sini Imam Ghazali mengatakan karena tidak ada kebaikan